Selamat siang Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru pamong. Uji kinerja PPG Daljat kategori 2 Universitas Negeri Medan 2022. Perkenalkan, nama saya Novita Syafitri ST, nomor peserta PPG 2018 00263050. NIM PPG 9223411601. LPTK Universitas Negeri Medan. Unit kerja saya SD Swasta YPI Dharma Budi, Program Studi Ekonomi. Pada kesempatan ini, Selasa 13 Desember 2022, saya membuat video pembelajaran saya untuk memenuhi tugas uji kinerja dengan judul video ukin saya adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Demikian perkenalan diri saya dan saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua anak-anak sekalian. Siang, Bu. Apa kabarnya di siang hari ini? Baik, Bu. Iya, berarti alhamdulillah dalam keadaan baik semua. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita, ayo Abang Andre, silakan pimpin doanya Bang. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekretaris kita hari ini ke mana pada kita untuk siang hari ini? Widuri tadi izin. Oh, ada apa dulu dengan Kak Widuri? Nggak tahu. Oh iya, oke. Tidak apa-apa lah. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita, silahkan berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Oke. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silahkan semua tolong bersuara ya. Oke. Sabang sampai Merauke berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan. Duduk kembali. Oke, iya seperti biasa. Siapa yang masih mengingat materi kita pada minggu lalu? Siapa yang ingat? Oh, silakan Kak. Minggu lalu kita membahas tentang pasar dan jenis-jenis pasar, Bu. Iya, ada pasar dan jenis-jenis Pasar. Kemudian, siapa yang dapat menyebutkan jenis-jenis pasar? Saya, Bu. Iya, silakan Kak. Secara umum pasar ada dua, pasar barang atau pasar output dan pasar faktor produksi atau pasar input, Bu. Ih, benar sekali. Tepuk tangan untuk Pak Andi. Nah, jadi pasar itu ada dua, pasar input dan pasar output. Pasar input itu menjual segala kebutuhan pokok yang digunakan konsumen. Sedangkan kalau pasar output itu menjual dia faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi itu ada tanah, tenaga kerja, kemudian modal, skill dan lain-lain. Itulah dia perbedaannya.
Oke, lanjut lagi. Ada lagi yang mau menambahkan? Ayo Bu. Oh silakan Pak, berdiri Pak. Ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopistik Bu. Iya, ada 4 itu dia pasarnya. Jadi, tepuk tangan dulu. Nah, oke. Untuk materi pada minggu ini, kita akan membahas OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itulah dia. Akan kita bahas. Nah, seperti biasa, di sini KD dan IPK-nya akan Ibu bacakan. Kompetensi dasarnya yaitu 3.5, mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian, dan 4.5, menyajikan tugas, produk, dan peran lembaga jasa keuangan di Indonesia. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya di sini ada 3.5.1, menelaah pengertian dan tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian 3.5.2, menganalisis fungsi, peran, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian 45.1, menyimpulkan fungsi Otoritas Jasa Keuangan, dan 45.2, menyimpulkan hasil penelusuran informasi mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi Ibu berharap dengan pembelajaran ini anak-anak sekalian dapat nanti setelah pembelajaran ini dapat mengetahui satu, apa itu arti dari OJK, dapat menguraikan arti dari OJK, kemudian menguraikan dari fungsi wewenang dari OJK, kemudian menyimpulkan dari fungsi dan wewenang dari OJK tersebut. Itulah yang akan kita capai di pembelajaran ini. Dan seperti biasa, KKM kita masih sama, yaitu 70. Dan Ibu berharap semoga di akhir pembelajaran nanti KKM kita dapat tercapai. Oke? Oke, silahkan. Nah, seperti biasa, sebelum kita menyaksikan video pembelajaran, ayo kita bentuk kelompok dulu. Silahkan di mejanya disatukan dan membentuk kelompok seperti biasa saja. Oke, silahkan dimulai. Oke, bisa kita mulai video pembelajarannya. Tolong semua perhatikan ke depan agar nanti saat menyelesaikan KKPD mengerti dan paham apa yang akan dikerjakan. Ini dia materi untuk pertemuan hari ini. Silakan semua diperhatikan.
mengatur dan mengawasi program. Nah, sekarang tugas ini dia diketahui oleh subtopik berikutnya. Jasa keuangan dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan dalam segmen jasa keuangan baik satu terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Seluruh aktivitas yang jasa keuangan berjalan dengan baik serta sehat, maka OJK ini akan sebagai wadah untuk mengawasi kegiatan. Apa OJK? Fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh sektor menjadi tata kelola yang baik. Seluruh kegiatannya harus terintegrasi dan harus berdasarkan peraturan dari OJK dan wewenang OJK. Tugas pengaturan dan pengawasan terhadap satu yang merupakan dua asuransi dan pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan. Pengaturan akan tugas pengaturan, maka OJK memiliki wewenang pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Pelaksanaan tugas pengawasan terhadap para kepala eksekutif, pengawasan koleksi, lembaga jasa keuangan, Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan materi pembelajaran tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, kalau di buku paket, coba dilihat di halaman Otoritas Jasa Keuangan ini ada di halaman 248. 248. Nah, di situ juga untuk memperjelasnya kita ada pengertian OJK, kemudian fungsi OJK, tugas dan wewenang OJK. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Nah, oke. Sudah bisa dibagikan LKPD-nya? Sudah, Bu. Iya, oke. Lihat dulu. Sebelum kita dulu. Ayo, Abang, Kakak. Nah, pada LKPD seperti biasa, di situ kita lihat ada indikator IPK-nya sama kayak yang Ibu bacakan tadi, ada kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Kemudian ada langkah-langkah. Nah, ini dia. Lili, ayo kita lihat. Inilah dia masalahnya ini tentang dia asuransi Bumi Putra. Ini yang mau kita analisis masalahnya, oke? Kita perhatikan lagi videonya biar makin mengerti kita. Inilah dia permasalahan yang mau kita angkat di LKPD kita pada hari ini. Oke. Asuransi Bumi Putra, perusahaan asuransi pionir, pemain
itu adalah ketika masyarakat sebagai pemegang polis memasukkan dana, dan nanti pada waktu tertentu kita akan mendapatkan return hasil tertentu ya. Sebutlah telah dibebankan angka hingga 30 triliun rupiah. Tadi ya, sudah berulang-ulang kan? 2011, 2013 ada beberapa hal memang, bahkan sehingga Bumi Putra terlilit ke potensi klaim hingga 30 rupiah. Saya akan memperlihatkan juga bagaimana tren defisit kinerja Bumi Putra. Ya, dan klaim yang berwarna biru adalah premi, yang orange adalah klaim. Klaim itu adalah harus dibayarkan nasabah yang memegang polis. Premi adalah penasihat sekitar penyelamatan asuransi Bumi Putra. Tantangan Kapten, Pak salah pilih solusi. Oke, sudah kita dengarkan tadi pemaparan dari permasalahan di LKPD kita. Nah, lihat di nomor 6, di situ inilah yang mau kita kerjakan di LKPD kita ini. Nomor satunya itu menelaah kenapa kejadian di video itu bisa terjadi. Kemudian yang ke nomor 2-nya, menyimpulkan peran fungsi wewenang OJK dengan bahasa sendiri. Jadi orang kakak sama abang berdiskusi membuat kesimpulan dari OJK itu. Nomor satunya tapi jangan lupa, nomor satu tadi tentang video, tentang Bumi Putra tadi. Kemudian nomor 2-nya baru tentang OJK ini. Mengerti? Kalau misalnya mau ditonton lagi videonya, boleh di HP-nya sendiri ya. Ada HP kan? Ya, mungkin tadi kurang jelas. Tadi kalau kita sama-sama menyimak di video tadi, sudah ada juga dia jawabannya kenapa. Cuma tinggal kita perdalam lagi jawabannya itu ke materi kita seperti itu. Paham ya? Oke? Seperti biasa, 30 menit waktunya untuk kita mengerjakan LKPD. Dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, ada buku paketnya kan?
kepada Dina, saya persilakan. Ibu Putra gagal membayar karena masalah yang sama, Bukan maskernya. tata kelola dan insolven sejak lama tidak diatasi dengan baik. Fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Wewenang OJK diantaranya menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang, menetapkan peraturan undang-undang, menetapkan peraturan dan keputusan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, dan menetapkan kebijakan mengenal tata cara, menetapkan perintah tertulis. Peran OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sekitar perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Oke, tepuk tangan kedua. Silakan kembali. Demikianlah hasil diskusi kami. Terima kasih. Nanti sekalian Ibu simpulkan. Sekarang kelompok 2 atau kelompok 3 dulu? Kelompok 2 urutannya silakan. Selamat siang semua. Siang. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami rencana oleh kita. Penyebab terjadinya Bumi Putra akan mengalami bangkrutan adalah kesalahan pengolahan dana, kesalahan pemilihan instrumen investasi. Bumi Putra mengalami kebangkrutan juga karena besarnya beban perusahaan asuransi. Silakan dua-duanya. Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan. Wewenang OJK adalah 1. Mengatur dan mengawasi mengenai kelembagaan bank, mengatur dan mengawasi mengenai kesehatan bank, dan mengawasi tentang kehati-hatian bank. Peran OJK adalah menyangkut tentang pengawasan atau pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan yang dilakukan secara mikroprudensial. Demikian hasil dari diskusi kami. Terima kasih. Oke, pertanyaan. Oke, kelompok yang lain, kelompok 3 silakan. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Niko. Karena selama bertahun-tahun Bumi Putra gagal membayar klaim nasabah. Namun di tahun 2020 perusahaan asuransi ini dikabarkan mulai membayarkan klaim tersebut dengan menggunakan sistem antreng. Peran OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sekitar perbankan, sektor pasar modal, dan sektor INKB. Fungsi OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Wewenang OJK pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank. Demikian Dari hasil diskusi kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Bu ucapkan atas kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah melakukan presentasinya. Nah, benar. Kenapa Bumi Putra itu mengalami kebangkrutan? Itu memang salah satunya itu tadi. Kalau kata bahasa ekonominya itu salah manajemennya, salah orang-orangnya yang mungkin bingung dia meletakkan di mana dia investasinya, uangnya itu di mana dibuat seperti itu. Jadi misalnya kenapa bisa bangkrut sedangkan Bumi Putra itu sudah asuransi yang sudah lama, sudah tua. Kalau tidak salah umurnya sudah 72 tahun dia berdiri asuransi Bumi Putra ini. Harusnya manajemen itu semakin lama semakin bagus. Ini malah semakin lama semakin hancur seperti itu. Jadi sayang nama Bumi Putra tadi yang sudah tadi kita perhatikan di video tadi, ada infrastrukturnya ada 400 sekian. Padahal kalau masalah aset banyak. Itu tadi lah, asetnya 11 triliun, sementara utangnya 30 triliun. Itu tadi yang kita buat. Itu bagaimana? Apa nggak hancur jadinya semuanya? Asetnya pun terjual, habis hanya untuk membayar utang, itu masih kurang lagi. Siapa yang menutupin ini? Inilah dia wewenang dari si OJK ini tadi. Bagaimana cara OJK itu membantu si Bumi Putra ini untuk membayarkan polis kepada pemegang polisnya? Itu tadi ada yang dia dengan cara menjual
namanya, kalau kita bilang kertas saham gitu lah, kalau kita bilang apa, kertas berharganya tuh yang bisa diperjualbelikan, yang obligasi gitu. Nah, dijual itu, dilelang, ada yang membantu. Cuma itu tadi, sesuai video yang kita dengarkan tadi, siapalah orang yang mau membantu, sedangkan sudah tahu bahwa yang mau kita bantu ini banyak hutangnya. Itu tadi pas yang dibilang tadi sama video tadi. Misalnya Bang Andre punya utang 10 juta, pinjam lagi dia sama Bu Fitri. Bu, pinjam aku 2 juta ya. Ya ibu tahu dia punya utang 10 juta. Nanti dari mana nanti Bang Andre bayarnya? Utang dia masih ada 10 juta. Nanti tambah lagi 2 juta, 12 juta. Ya kayak mana? Jadi bertanya-tanya jadi orang yang mau membantu sebuah putra ini, itulah yang menyebabkan masalahnya. Oke? Sampai di situ sudah paham semua? Sudah. Ada yang tidak mengerti? Tidak. Oke. Seperti biasa, silakan dikumpul LKPD-nya. Satu orang mengumpul. Oke, siap, terima kasih. Iya, oke. Untuk LKPD-nya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 mendapatkan nilai yang sama, yaitu 80. Ada tes kita ya, dikumpul sekarang ya. Ibu kasih nanti waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Oke. Ayo, 5 soal dan 3 soal esai. Silakan dikerjain selembar kertas. Yang sudah selesai, ada tulisannya yang sudah selesai, langsung nanti diantar ke depan. Silakan dilihat di buku paketnya dan dibaca-baca agar minggu depan kita akan mengetahui tentang pasar modal. Mengerti semua? Oke. Untuk materi kita pada hari ini, siapa yang dapat menyimpulkannya? Silakan. Ayo Kak, silakan Kak. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia, di mana OJK ini berperan mengawasi segala jenis industri uang yang ada di Indonesia itu. Iya, benar sekali. Tahu pertanyaannya. Jadi, Otoritas Jasa Keuangan itu mempunyai peranan penting dalam perekonomian dan keuangan di Indonesia. Inilah dia bagian urgennya. Disitulah kita tahu kalau kita mau melihat permasalahan suatu perusahaan, asal kita tahu aja datanya, bisa kita lihat di OJK itu. Tahulah kita, perusahaan ini punya utang segini, apa segini, tahu kita semua. Kita pun gitu. Nah, si Unike nomor rekeningnya sekian. Tahu itu dia, ada utang pinjamannya segini, utang ini, gitu. Ada nampak data dari Unike kalau di perbankan. Makanya di Otoritas Jasa Keuangan ini dia berlaku seperti itu. Oke? Sudah jelas untuk pembagian
Berdoa